Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya Cornelis, Pak, putra Dayak sejati, ingin memberikan masukan, pandangan pribadi terhadap kinerja. Terserah mau disebut sebagai apa, tetapi inilah, Pak, pandangan saya sebagai rakyat jelata. Bapak Presiden, saya beberapa puluh kali menonton pidato-pidato Bapak, baik melalui media televisi ataupun media online. Di mana dalam pidato Bapak selalu membanggakan kesuksesan program-program Bapak, keberhasilan langkah kerja Bapak sebagai Presiden. Bahkan dengan jumawanya, dengan sombongnya di forum internasional, Bapak mengatakan MBG, makanan bergizi gratis di Indonesia, mengalahkan McDonald. Orang mungkin bertepuk tangan, Pak. Tetapi, tepuk tangan untuk apa? Kemudian yang kedua, Pak, pada saat terjadi musibah dan bencana di Aceh dan Sumatera, seorang menteri Bapak melaporkan, izin Pak Presiden, kami laporkan, kami sudah rapat hingga pukul 2 tadi malam, kami tidak tidur, bahwa penanganan listrik di lokasi bencana telah mencapai 90%. Wah, Bapak Presiden bangga, kalian luar biasa menteri-menteriku. Begitu kan, Pak? Tetapi, Pak, fakta di lapangan, Pak, media-media menyampaikan bahwa listrik yang terpasang di daerah bencana belum mencapai 50%, Pak. Jadi apakah ini juga termasuk bahwa Bapak dikibulin anak buah? Nah, itu contoh-contoh langkah kerja Bapak yang Bapak selalu banggakan dan memuji diri sendiri, Pak. Kemudian, Pak, dari kacamata pribadi saya, Bapak hanya ingin duduk di kursi kekuasaan untuk kepentingan keluarga, kerabat Bapak, dan oligarki. Bukan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu saya lihat dari cara Bapak merangkul TNI dan Polri, memberikan kesempatan untuk ikut di dalam proyek besar di Republik ini. Bapak berharap dengan merangkul TNI, pejabat-pejabat tinggi TNI, maka kursi kekuasaan Bapak aman, terlindungi. Karena mereka adalah institusi-institusi bersenjata yang bisa memerintahkan anak buah untuk menjaga Bapak. Bapak betul-betul mengikuti cara Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang merangkul, mengendalikan TNI, ABRI pada masa itu, Pak, sehingga berhasil menjalankan kekuasaan selama 35 tahun. Bapak ingin meniru itu di zaman sekarang, sehingga ada program-program besar yang menyedot dana negara untuk pembangunan demi menjaga kursi kekuasaan yang Bapak duduki. Bapak Presiden, saya mengajak Bapak kilas balik. Saya mengajak Bapak untuk mencermati, memikirkan lebih dalam apa yang terjadi di tahun 1998. Kekuatan bersenjata, Pak, tidak mutlak bisa menjaga dan melindungi kursi kekuasaan Bapak. Ada banyak contoh sekarang, Pak, negara-negara yang runtuh ketika rakyat bergerak, ketika kekuatan rakyat bersatu. People power. Ada Nepal, ada negara-negara lain, Pak, yang hancur dalam dekade ini. Karena itu, Pak, yang perlu Bapak pikirkan dan jalankan adalah bagaimana bisa
menarik kepercayaan rakyat. Bagaimana bisa mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, dan tidak mengatakan rakyat miskin, tetapi memberikan kekayaan kepada rakyat. Karena kelompok Bapak adalah sudah menjadi bagian orang-orang kaya di Republik ini, Pak. Kalau Bapak bisa memberikan kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk rakyat, Bapak akan melihat bahwa rakyatlah yang akan melindungi Bapak, bahwa rakyatlah yang akan meminta Bapak untuk terus memimpin. Tetapi bila perilaku dan kebijakan yang Bapak lakukan tetap seperti ini, saya yakin Pak, satu periode pun jabatan Bapak tidak akan sampai. Karena semakin hari, semakin ke sini, rakyat merasa tertindas, Pak. Rakyat merasa segala sesuatu yang hak-hak rakyat dirampas di era Bapak. Jadi sekali lagi, Pak, rakyat memiliki kekuatan. Rakyat memiliki kedaulatan di Republik ini. Kekuatan yang sebenarnya bukan berada di angkatan bersenjata, tetapi kekuatan yang sebenarnya berada di kami, rakyat jelata, Pak. Salam akal sehat. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, yaitu apa Andra katakan adalah sebuah kebenaran dan kejujuran. Terima kasih sudah speak up kebenaran dan juga keadilan. Setuju, bongkar pemerintahan. Omongan Bapak kini sangat mewakili seluruh rakyat Bapak. Lanjut lagi. Setuju apa diadakan voting MBG, bubar atau tidak karena MBG uang rakyat. Mantap Bapak, ini tersampaikan keluhan rakyat. Terima kasih saudaraku, benar-benar sudah mewakili hati seluruh rakyat. 10 tahun menderita ditambah 5 tahun ke depan hancur-hancur, bisa jadi tahun 2030 sesuai apa yang pernah sampaikan Indonesia akan hilang. Yang bikin hilang ya beliau. Mantap, tapi apakah akan didengar atau tetap merasa benar? Terus, betul sekali. Jika rakyat yang dibela kepentingan tanpa diminta pun, rakyat pasti di belakangnya. Tapi, jika yang dibela adalah golongan-golongan tertentu, maka akan sia-sia cita-cita yang tadinya ingin mensejahterakan. Sangat disayangkan. Terima kasih Pak. Bagus sekali pendapat Bapak ini ke Prabowo. Semoga Prabowo segera tobat dan juga tidak cepat-cepat mengambil keputusan dari yang disampaikan oleh menteri atau anak buahnya yang ngawur. Terima kasih, suara Bapak ini sangat benar. Tuhan lawat negara ini, lindungi kami rakyat kecil. Rakyat maukah MBG bubar? Itu lagi. MBG itu kebijakannya Jokowi, MBG harus di stop, mau emang harus bubar. Hanya bersatunya rakyat yang bisa bertindak. Kalau penegak hukum yang penting kenyang perutnya. MBG, makanan bergizi gratis, harusnya dibuat programnya melalui puskesmas yang melayani para lansia dan fakir miskin, serta posyandu yang melayani bumil dan balita, bukan dari sekolah, apalagi di daerah perkotaan yang rata-rata sekolahnya sudah memiliki kantin, walaupun kalau dibanding dengan kantin di luar negeri masih kalah, tetapi untuk kebutuhan gizi masyarakat Indonesia itu sudah cukup layak. Selanjutnya, kelebihan anggaran MBG bisa ditransfer untuk menambah dana infrastruktur sekolah dan juga gaji guru honorer, sehingga mereka tidak lagi merasa diasingkan atau ditiadakan. Maklum presiden kita sudah pikun, wajar tidak bisa berpikir. Lanjut lagi.
Kebijakan si Jokowi mengapa selalu tidak beres dan dilanjutkan oleh si Prabowo Raja omon-omon? Lengkap sudah kerusakannya. Ini fakta. Harus bubar, tidak guna membohongi rakyat, tapi untuk memperkaya konco-konco dan oligarki. Bangetlah bubarkan daripada manfaatnya kebanyakan mubazir. Terima kasih Pak atas penyampaian suara kami. Bangkitlah Indonesiaku, walaupun dengan keadaan seperti ini. Prabowo tahu kejahatan dan kesalahan yang dia lakukan, tapi dia masa bodoh. Lagi. Mantap Pak yang pesan tersebut kepada Pak Prabowo, tapi sumber masalahnya si Bowo ini sudah tidak peduli dengan kritikan, apalagi cuma saran, walau paling dicuekin. Karena secara bertahap Prabowo pasti belajarlah dari mantan mertuanya bagaimana bisa bertahan di kursi nomor 1 agar tidak tergoyahkan. Apalagi si Prabowo kan sudah ada jejak masa lalu seperti apa, jadi jangan berharap dalam rezim ini seakan ada perbaikan karena orang-orang sekelilingnya mayoritas habis juga biang-biang penjilat yang munafik, tapi lihat bersilat lidah, kan emang watak orang munafik begitu. Presiden sudah bekerja maksimal, tidak pernah ada libur, menggunakan mobil pribadi, sudah ratusan triliun uang negara diselamatkan dari para koruptor. Jangan-jangan yang bikin gaduh para koruptor yang sekarang ruang geraknya sangat sempit, atau spionasenya Jose Soros. Jangan kalian jual negara dengan harga murah. Lagi, jahatnya dan kesalahan Prabowo di mana merasa pintar tapi sayang tidak pernah berbuat untuk NKRI. Rakyat dan mahasiswa harus bersatu melawan kejahatan dan juga kezoliman. Senang Prabowo kalau mundur. Dia sudah buta mata buta hati, sudah tidak lagi memikirkan rakyatnya. Yang dia pikirkan justru negara orang. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau atau yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.